Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mas Eko hadir di sini memang dapat hidayah dari Hidayah Allah. dari Udah gitu Allah. aja. Sudah Saya nggak bisa jalannya. cerita apa-apa kan Amin, gitu ya. Alhamdulillah ya, Bang Eko dipertemukan ya. Sekarang kalau tadi dengan sekarang saya nggak tahu persis ya. Ini kan sudah mulai berkurang Iya, nih, walaupun iya. masih ya, tapi kelihatan oh ini udah mulai berkurang. Coba Mas Eko berpikir yang tadi dengan sekarang itu ringan mana? Saya nggak ngerti ya, namanya ringan itu kan mikir kayak tadi sehari-hari atau saat ini setelah ikrar itu kan saya nggak tahu gimana rasanya, saya nggak tahu. Kalau berpikir lebih ringan mungkin adalah sedikit kayaknya kok kayak agak gimana tuh. Tapi memang sekarang ini yang saya rasain Pak Ustadz, kayak apa sih namanya, di badan udah mulai, di belakang sekarang nih, kemarin sekarang di sini Ya. panas banget nih Iya nggak apa-apa. di bagian belakang, orang panas banget. Ya saya berharapnya ya itu tadi, mudah-mudahan ini memang jadi awal yang baik, Amin. Ya awal Allah, yang amin. baik. Ya Allah. Karena saya Amin. pikir ya benar kata Pak Ustadz tadi, kita jangan menyalahkan siapapun. Lebih baik, oh mungkin ini karena dosa saya selama ini, dan juga mungkin lebih baik saya mengkoreksi diri. Karena kalau misalnya saya seuzon sama orang, mungkin yang ada malah memperburuk suasana. iya suasana, betul. Atau saya tambah satu lagi. Ini barangkali, ini banyak barangkali. Barangkali karena Mas Eko gondrong barangkali. Kalau itu bisa, insya Allah nggak bisa dijawab itu pasti. Gimana ya? Gitu. Saya kayak habis potong Jadi aja. harus sih Kalau ini bercanda, kalau ini. dipangkas sedikit gitu ya Pak Ustadz. Iya, ya enggak lah, itu biasa kalau itu. Pak Ustadz, sambil Iya. saya sampaikan pertanyaan dari Ibu Eni, 35 tahun ya Pak Ustadz. Beliau mengalami gatal-gatal di seluruh tubuh sudah 10 tahun tidak bisa sembuh. Dan bagaimana nih Pak Ustadz solusinya? Iya, ini hanya biasa ya, biasanya ya, karena saya belum ketemu sama Bu Eni, tapi ini hanya cerita biasa. Kalau gatal-gatal 10 tahun belum bisa sembuh, sudah barangkali beliau juga sudah berobat ya, berobat ke orang pinter, iya, barangkali ke dokter ya sudah pusing barangkali, atau ke rumah sakit udah pusing kok nggak sembuh-sembuh. Pokoknya kasih obat, enakan tapi langsung muncul lagi, sampai dokternya ngasih dosis yang tinggi nih mamanya. Ini biasanya yang biasa saya hadapi dengan orang-orang yang gatal yang tidak pernah sembuh bertahun-tahun. Biasanya dulu, ini ada dua kemungkinan. Dulu Bu Eni itu bisa aja dulu pernah meminta pada orang pintar, itu umpamanya salah satu ilmu untuk menangkal biar tidak terkena sihir bisa. Atau yang paling gampang adalah ilmu keselamatan. Jadi dia minta sama orang pintar itu biar saya selamat istilahnya. Jadi melakukan suatu aktivitas itu selamat istilahnya. Itu bisa. Tapi bisa aja kemungkinan dari akhlak, ya bisa. Dari akhlak adalah beliau gampang sekali agak tersinggung walaupun pendiam. Jadi lihat sesuatu di lingkungan itu tersinggung, lihat ini tersinggung walaupun diam, itu bisa aja. Tetapi kayaknya kalau itu nggak kayak umpamanya puluhan tahun nggak bisa sembuh, nggak kayak begitu sih. Gatal sih, tetapi nggak kayak begitu. Biasanya kalau udah puluhan tahun ini biasanya ada luka biasanya. Biasanya loh ya, udah ada luka, ada ini. Ya pasti insya Allah seperti itu. Nah, Kalau saya punya kawan kalau 2 tahun itu kategorinya termasuk tahunan nggak sih Pak Ustadz? 2 apa ini tahun yang 2 tahun ini? gatal-gatal. Oh 2 tahun gatal-gatal. 2 tahun apa ini? 2 tahun Masih kayak Bu Eni Pak. Ya siapa tahu 2 tahun jomblo kan nggak tahu ya Mas Eko ya, nggak tahu. benar. Oh masih kayak Bu Eni ya. Sebenarnya kalau sudah 2 tahun ini gatal-gatalnya di mana nih? Di bagian seluruh tubuh katanya. Di Seluruh tubuh? bagian dalam yang nggak kelihatan baju. Oh, di Ketutup badan baju, ya? badan gitu. Biasanya kalau Wanita itu juga. hampir sama. Jadi hampir sama. Jadi itu biasanya beliau ada punya keinginan untuk biar selamat istilahnya. Saya tidak tahu beliau membaca sendiri apa. Kalau itu sekarang baru 2 tahun, kayaknya beliau membaca sendiri. Kalau nggak membaca sendiri, beliau ke orang pintar. Ini aja, hanya itu aja kemungkinannya. Membaca sendiri itu biasanya ini, baca ini, biar kamu selamat nih. Ya, baca. Biar selamat, niatnya udah biar selamat ya. Biasanya kalau biar diberi keselamatan itu nanti dia munculnya ke tubuh. Biasanya seperti itu. Jadi itu juga ke dokter pun
Insya Allah nggak bisa, ya sembuh-sembuh. nggak bisa, Dikasih nggak bisa. salep, dikasih apa tetap nggak ketemu. Nggak gitu ketemu, ya. harus dihadirkan di bengkel akhlak kali ya. Nah, mudah-mudahan Insya nonton Allah. nih teman saya. Amin, Nggak amin, ketemu amin. juga. Amin. Terima kasih untuk tetap bersama kami dalam program Bengkel Akhlak, dan kembali lagi saya informasikan jika Anda ingin berkonsultasi silahkan feel free untuk mengirimkan email di bengkel.akhlak@yahoo.com atau bisa melalui WA di 0812 3212 6205. Pemirsa, pasti tadi yang Anda sudah mengikuti kami dari segmentasi pertama dari awal acara, sudah melihat proses nih dari mulai pengalaman yang dibagikan oleh bintang tamu kita Bang Eko Bermano sampai dengan beliau berdoa dibimbing oleh Ustadz kita Ustadz Danu, berikrar dan juga reaksi yang dirasakan. Nah, saya pengen update lagi pemirsa, sekarang beliau sudah sampai di mana reaksinya? Apakah sudah lebih tenang, lebih adem, atau masih ada reaksi yang dirasakan? Kalau lebih tenang pasti. Alhamdulillah. Saya kayak ngerasa punya harapan baru lagi, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih amin. banget Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih banget, Mbak. Kayak ngerasa punya harapan baru lagi. Kayaknya pulang dari sini kayaknya lebih, wah saya harus ngelakuin ini nanti nih, saya harus ini, saya harus ini. Dan yang terutama banget, saya di sini harus lebih mengkoreksi diri lagi. Pak Ustadz, satu pertanyaan sedikit nih. Kalau seuzon efek penyakitnya apa Ustadz? Tadi Pusing kan paling tidak. pasti Pusing paling itu berarti tidak. orang yang sering seuzon ya? Iya. Kok ini tiba-tiba nyempil sih? Oh, gitu ya. Tadi seuzon, oh iya, aduh, takutnya sering seuzon, namanya juga perempuan, Pak Ustadz. Oh, Gini, iya. gitu ya. Curiga sama uzon sama nggak sih Pak Ustadz? Curiga sama suudon ya mirip-mirip aja, Mirip-mirip. temen-temenan lah. Masih teman satu bangsa gitu ya. Iya. Oh, jadi Iya, efeknya iya. adalah pusing-pusing. Pusing lah. Gitu. Jadi kalau kita itu harus senantiasa berpositif thinking berarti ya Bang Iya, ya. Betul. Jadi pengalaman buat teman-teman mungkin seperti pengalaman tadi yang tadi Bang Eko sudah bagikan, jangan pernah mau diterima untuk gitu. Iya. Mungkin efeknya sekarang berasa lebih ya, berasa apa namanya efeknya cantik, ganteng, disenangi banyak orang, tapi sebenarnya itu dari Allah semua ya Pak Ustadz ya. Dan juga nanti kalau itu ilmu-ilmu akan memberatkan di akhir-akhirnya gitu ya. Beko Maka saya ya. bilang iya, karena saya pikir semua ini adalah dari Allah. Kalau kata pepatah itu, apa yang kita tanam, itu akan kita tuai. Kita tuai. Kita nanam kebaikan, insya Allah akan datang kebaikan ya Pak Ustadz ya. Betul. Iya. Gitu, karena hukum Allah memang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang berpikir, ntar pakai gini, ntar orang gini, itu semua nggak ada. Lebih baik jangan, dan jangan. Pak Ustadz, ditambahkan? Iya, kalau saya ya nambahkan. Ini lama-lama bisa ganti saya nih, dia bengkel akhlak nih. Pak Ustadz Eko Bermano ya. Iya ya. Jadi intinya adalah sembahlah Allah. Ilmu itu kan hanya seperti cerita atau baju. Kalau memang ilmu itu tidak baik, apalagi Rasul tidak mencontohkan, Rasul tidak menjalankan, ya nggak usah lah seperti itu. Kalau memang yang diinginkan adalah duniawi, mohonlah selesai sholat, mohon kepada Allah apa. Iya. Kalau Allah itu belum memberikan, ingat, barangkali yang kita minta itu tidak cocok dengan nantinya akan merusak keimanan kita. Jadi jangan umpamanya kita minta, oh ini Allah nggak ngabulin saya, berarti ngapain saya harus nyembah Allah, ya nggak seperti itu. Jadi intinya adalah sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala itu akan disesuaikan. Apakah umpamanya kita mohon diberi rezeki yang besar, tapi nggak taunya Allah itu sudah tahu kalau kita diberi rezeki besar malah melenceng. Jadi keimanannya rusak. Jadi daripada begitu, Allah menyelamatkannya ada dengan memberi yang cukup lah istilahnya, sekedarnya cukup, sehingga dia akan tetap memohon pada Allah Ta'ala terus menerus. Jadi intinya adalah jangan bermain-main dengan ilmu seperti itu. Ibaratnya kalau boleh saya cerita, bacalah Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Jangan membaca Quran untuk niatnya duniawi. Kalau niatnya duniawi, benar Allah mengizinkan duniawinya, tapi itu tidak akan menjadi amal soleh. Sehingga pada waktu nanti kita itu dihisab di hari akhir, itu amal soleh kita kesannya kita membaca Quran, tetapi sebenarnya itu kosong. Karena pembaca Quran kita semuanya kita pakai hanya untuk duniawi, untuk kaya, untuk rezeki lancar, untuk ngusir jin, untuk narik itu, narik ini, dan sebagainya. Pada waktu nanti dihisab kosong, nggak ada bacaan Quran kita yang niatnya lillahi ta'ala. Nggak ada, semuanya udah dikasih di dunia, mau apa lagi? Nggak ada, kosong. Nah, yang Sia-sia kalau ya, Pak amal, Ustadz, ya? iya. Akhirnya pada waktu amal soleh kita itu kosong, dosa kita banyak, ya sudah nongkrong aja dulu di neraka. Tinggal nongkrongnya berapa tahun atau ribuan tahun.
Allahu alam di sini. Makanya acara Bengkel Akhlak ini sebenarnya mencoba untuk memberitahu bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat bagi diri kita, bagi pemirsa semuanya. Amin, amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Bang Eko, di penghujung acara nih sebelum saya tutup, Bang Eko ada mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan ke Pak Ustadz? Silakan Bang Eko. Yang saya ingin sampaikan terutama sekali terima kasih banyak Pak Ustadz atas wejangannya sore ini, dan saya rasain mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Lebih baik lagi dan juga lebih terarah. Lebih terarah. Itu Lebih lurus lah. lebih lurus gitu, dan juga ya nggak ada kata lain kecuali terima kasih, karena ini udah melebihi dari segala-galanya bagi saya Pak Ustadz. Karena Kalau ini benar, terima kasih itu melebihi segala-galanya bagi Mas Eko. Bagi saya biasa aja. Betul. Jadi Iya, intinya betul. Ustadz, kita jangan pernah, sihir itu bisa diizinkan sama Allah, kita Bisa. terima ya. Bisa. Makanya kita jangan kasih celah itu ya. Jangan Pak Ustadz, kasih ya. celah, Dengan ya. berbuat Dengan berbuat baik. Senantiasa Betul. beramal soleh Iya, gitu ya. iya betul itu. Termasuk Jadi ya. sihir atau apapun bentuknya, kalau celah kita yang kosong itu adalah marah, suudon, kemudian kita sendiri perilakunya jelek, berkata yang tidak baik, ya seperti itu celah untuk sihir itu bisa masuk ke tubuh kita. Jadi jangan sampai ada celah. Gimana caranya? Tetap di jalan Allah, hanya itu Tetap di aja. jalan Allah.